Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal P3K bidang kemampuan manajerial. Seperti kita ketahui, pemerintah membuka kembali penerimaan P3K bagi guru honorer, baik dari sekolah negeri maupun dari sekolah swasta. Penerimaan P3 kali ini itu diperuntukkan bagi guru honorer dan lulusan PPG. Wow, ini ngeri nih. Jadi pastikan kamu salah seorang yang lulus, oke? Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman mensubscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal nomor 1. Selama masa pandemi COVID-19, banyak perubahan drastis terjadi di sektor pendidikan. Tak ada yang menyangka perubahan metode pembelajaran tatap muka menjadi tatap maya. Banyak guru yang mengalami kesusahan ketika belajar secara daring yang berbasis teknologi. Jika Anda guru yang gaptek itu, jika Anda guru yang gaptek itu, yang harus Anda lakukan adalah titik-titik. A. Memilih pasrah dengan keadaan dan tidak mau bertanya. Kalau ini nggak pas, ini nggak tepat. Masa ada memilih pasrah? Apanya yang harus dipasrahkan? Ini perubahan ini terjadi secara drastis dan tiba-tiba. Jadi semua guru itu harus belajar kembali, khususnya menyangkut teknologi. Jadi jawaban ini adalah salah. Pilihan B. Belajar otodidak dengan mencari sendiri di internet. Ini bisa jadi, kita simpan dulu. Yang C, minta ajari sama guru yang lain yang lebih mengerti teknologi. Ini juga bisa. Yang D, saya akan berusaha belajar dan meminta bantuan rekan saya untuk mengajar saya bila saya tetap tidak paham. Ini juga bisa, kita simpan dulu. Yang E, saya akan mengambil tugas yang lain di luar proses belajar secara daring karena saya tahu kapasitas kemampuan saya. Kalau untuk pilihan E ini, semua jabatan yang ada di sekolah itu sudah ada tupoksinya. Mengambil tugas siapa? Tugas kepala sekolah atau bendahara sekolah, entah-entah security sekolah, kan nggak mungkin. Tugas Anda itu sebagai guru, jadi pekerjaannya mengajar. Jadi Anda pun harus belajar juga teknologi secara daring ini, agar bisa nantinya mengajar murid-murid secara tatap maya. Pilihan E ini salah. Kita kembali lagi ke pilihan B, C, dan D. Untuk pilihan B, belajar otodidak atau belajar sendiri. Kalau dia nggak paham, dia mau tanya sama siapa? Jadi ini jawabannya ini kurang tepat. Untuk yang C, minta ajari sama guru yang lain. Berarti dia ini nggak mau lagi berusaha dulu. Tanpa mau berusaha belajar dulu sendiri. Tanpa mau mencari dari mana-mana dulu. Ini langsung dia minta ajarin. Semuanya minta ajarin. Dari A sampai Z. Jadi pilihan ini kurang tepat juga. Kalau untuk pilihan D, saya akan berusaha belajar dan meminta bantuan rekan saya untuk mengajar saya bila saya tetap tidak paham. Yang ini, dia udah berusaha belajar sendiri. Kalau dia tidak paham juga, dia baru meminta bantuan rekannya. Jadi ada tempat bertanya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Kita lanjut ke nomor 2. Seorang guru menegur salah satu murid yang sibuk berbicara dengan teman sebangkunya ketika mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan dari guru. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk murid tersebut adalah titik-titik. A. Keluar kamu dari mata pelajaran saya. Ini tanpa ada pertanyaan langsung mensuruh keluar aja. Jadi ini kurang tepat. Yang B. Apa yang kamu omongkan dengan teman sebangkumu itu? Jangan ada yang bising ketika saya sedang menjelaskan. Ini guru otoriter ini. Ya, jangan ada yang bising. Kan bisa aja murid itu bertanya sama teman sebangkunya mengenai penjelasan dari guru tersebut, mana tahu kurang dengar atau macam mana. Jadi ini kurang tepat juga. Yang C, kamu sedang membicarakan apa dengan teman sebangkumu itu? Ayo segera fokus ke materi ini. Ini bisa. Kita simpan dulu. Yang option D-nya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan mengenai materi ini,
tolong semua diam, jangan ada yang bising. Di sini ada kata semua, sementara kita fokuskan hanya untuk satu orang murid saja. Jadi ini tidak tepat juga. Yang option E-nya, sekali lagi kamu bising, saya strap kamu. Ini sama seperti option A, tanpa ada pertanyaan langsung main strap saja. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Kamu sedang membicarakan apa dengan teman sebangkumu itu? Ayo segera fokus ke materi ini. Soal selanjutnya. Seorang siswa sudah 3 hari tidak masuk ke sekolah. Ini disebabkan karena ia belum membayar uang sekolah selama 3 bulan berturut-turut. Hal yang Anda lakukan sebagai gurunya adalah titik-titik. A. Langsung membayarkan uang sekolah siswa tersebut. Nah, ini berarti gurunya ini orang berada. Kalau gurunya honorer macam mana? Jadi ini salah. Yang B. Membiarkan siswa tersebut tidak masuk karena yang rugi siswa itu sendiri. Ini juga salah. Yang C. Mendatangi ke rumahnya dan mencari tahu penyebab ketidakhadirannya ke sekolah. Guru itu udah tahu penyebab kehadirannya, tidak membayar uang sekolah selama 3 bulan berturut-turut. Jadi ini juga salah. Yang D. Mendatangi bendahara sekolah agar siswa tersebut diberi keringanan dan dia bisa hadir kembali ke sekolah. Ini bisa. Yang E. Menegurnya dan memberikan surat agar dia pindah sekolah. Ini bukan wewenang dari guru itu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Mendatangi bendahara sekolah agar siswa tersebut diberi keringanan dan dia bisa hadir kembali ke sekolah. Soal nomor 4. Ada beberapa orang calon guru yang lagi PPL dari kampusnya ke sekolah Anda, dan salah seorangnya memiliki sikap yang tidak sopan terhadap guru yang lain. Anda sebagai guru yang mengajar satu mata pelajaran dengannya, dan sudah diangkat sebagai PNS di sekolah itu harus bersikap titik-titik. A. Pasrah dengan sikap guru PPL tersebut. Ini tidak tepat ini. Ya jangan selalu pasrah, berbuat dulu. Yang B. Menegur dan memberitahu agar bersikap ramah terhadap guru yang lain. Ini bisa. Yang C. Melaporkan kepada kepala sekolah. Jangan langsung melapor ke atasan. Kalau bisa Anda sendiri yang menegur dan memberitahunya. Jadi ini kurang tepat. Yang D. Pura-pura tidak tahu apa yang diperbuat guru PPL tersebut terhadap guru yang lain. Ini berarti dia ini nggak punya kepedulian. Pura-pura tidak tahu, berarti ini salah. Yang E. Saya juga tidak akan bersikap ramah terhadapnya. Ini juga salah. Sifatnya ini balas dendam, jadi salah. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Menegur dan memberitahu agar bersikap ramah terhadap guru yang lain. Soal selanjutnya. Murid dari sekolah Anda sebanyak 3 orang akan mengikuti Olimpiade Kimia. Anda sebagai salah seorang guru kimia diperintahkan kepala sekolah untuk memberi pelajaran tambahan mata pelajaran kimia kepada ketiga murid tersebut. Sikap Anda adalah titik-titik. A. Menerima perintah tersebut dengan senang hati dan memberikan pelajaran tambahan kimia pada 3 orang tersebut karena ini juga menyangkut nama baik sekolah. Ini jawabannya bagus sekali nih. Ini kita simpan aja dulu. Yang B. Mematuhi perintah tersebut sambil menggerutu dalam hati. Kenapa harus saya? Padahal perintah dari kepala sekolah itu baik. Berarti guru ini nggak mau disuruh-suruh ini, nggak mau diperintah. Jadi yang ini salah. Yang C. Menyuruh guru kimia yang lain untuk mengambil tugas tersebut. Kalau kamu bisa, kenapa nggak kamu aja? Ini pun juga kurang tepat. Yang D. Menerima perintah tersebut tetapi sesekali saja memberikan pelajaran tambahan kepada ketiga murid tersebut karena masih banyak lagi pekerjaan. Ini juga kurang tepat. Langsung aja kalau misalnya kamu masih banyak pekerjaan, langsung aja suruh ke guru kimia yang lain. Option E-nya, menerima perintah tersebut karena ini dari atasan. Ini juga kurang tepat. Kalau perintah itu dari bawahan atau teman sejawat, macam mana? Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Menerima perintah tersebut dengan senang hati dan memberikan pelajaran tambahan kimia pada 3 orang tersebut
karena ini juga menyangkut nama baik sekolah. Soal selanjutnya, selama seminggu Anda sedang mengikuti pelatihan di kantor dinas kependidikan di daerah Anda. Waktunya dari pagi sampai sore. Sementara di sekolah tempat Anda mengajar lagi banyak-banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan untuk persiapan ujian semester. Yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. A. Tidak peduli selama saya mendapat pelatihan. Ini kurang tepat, karena Anda itu harus memiliki sifat kepedulian. Yang B. Meminta bantuan guru lain untuk menyelesaikan tugas di sekolah. Ini bisa, simpan dulu. Yang C. Tetap mengikuti pelatihan setelah bubar Anda buru-buru ke sekolah untuk mengerjakan pekerjaan yang tertunda. Setelah bubar itu waktunya sore, sementara sekolah tutup jam-jam 2, jam 1, jadi ini tidak tepat. Mau ngapain lagi aku ke sekolah itu? Yang D. Meminta kepada kepala sekolah agar guru yang lain menghandle pekerjaan saya di sekolah. Ini bisa juga. Kita simpan lagi. Yang E. Meminta pegawai dinas kependidikan agar menunda pelatihan saya. Ini kurang tepat, karena Anda sedang mengikuti pelatihan. Gak mungkin lagi tunda-tunda. Jadi option B atau D. Meminta bantuan guru lain atau meminta kepada kepala sekolah. Kalau posisinya seperti ini memintanya kepada kepala sekolah, bukan meminta kepada guru lain. Jadi pilihan B ini salah. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D, meminta kepada kepala sekolah agar guru yang lain menghandle pekerjaan saya di sekolah. Oke teman-teman, sekianlah dulu video pembahasan kemampuan manajerial untuk ujian P3K pada kali ini. Akhir kata, di dalam organisasi, kamu bisa belajar manajemen dan cara mendisiplinkan diri. Oleh karena itu, manfaatkanlah organisasimu sekarang untuk membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.